It's me. Hai Sobat Seni, perkenalkan nama saya Wiwit, nama saya Vita. Kali ini kita lagi di mana sih, Vita? Sekarang kita lagi ada di gedung F, yaitu gedung buat pendidikan seni rupa. Kita mau ngapain sih, Vita? Sekarang kita mau kenalin ke kalian isi dalam gedung seni rupa. Ayo, kita masuk guys. Sekarang kita lagi di mana sih, Vita? Sekarang kita lagi di lantai 1 dan mau masuk ke ruang 101. Ayo guys, masuk. Nah, di sini itu biasa dipakai buat ruangan teori atau kalian belajar teori, mata kuliah teori. Di sini guys ruangannya. Ayo, kalian pilih sini. Kali ini kita lagi ada di ruangan 103. Selain untuk teori, ruangan ini juga untuk buat mendisplay karya. Nah, sekarang lagi ada karya-karya senior kita yang sedang seminar. Nah, kali ini kita lagi ada di ruangan seni grafis. Nah, biasanya seni grafis itu digunakan buat kalian bikin karya yang menyangkut-nyangkut tentang grafis. Bisa cukil, bisa sablon. Pokoknya di sini deh kalian kalau mau bikin karya. Nah, selanjutnya sekarang ada di ruang dosen kita. Kalau kalian masuk sini ya, pertama kali kalian lihat itu ada TU. Ayo guys masuk. Nah, abis itu kalau kalian geser sedikit, di sini tuh ada ruang dosennya. Kalian nanti kalau mau nyari-nyari dosen mungkin bisa di sini, guys. Di sebelah ruang dosen tadi, jangan lupa di sini ada ruang lab komputer kita. Di sini banyak banget kalian nanti belajar di sini untuk desain-desain dan lain-lain. Nah, ini fasilitasnya, kalian bisa langsung cus. Nah, sekarang kita lagi ada di lantai 3, guys. Sini deh masuk. Di sini juga ada ruang kelas juga. Di sini juga dipakai buat ruang kelas teori, bisa juga praktek. Pokoknya di sini multi, gitulah. Pokoknya kalian bisa lihat-lihat dulu. Nah, kalian geser dikit. Di sini ada ruangan tekstil dan desain. Biasa digunain buat kelas-kelas praktek gitu loh, guys. Kalian bisa masuk dan ngeliat di sini. Dan ini kunjungan terakhir kita, yaitu studio lukis kita. Ayo guys, masuk. Mari masuk. Nah, di sini banyak banget dipakai buat kalian ngelukis dan lain-lain. Kalian bisa lihat-lihat dulu, guys. Nah, sekarang kita lagi ada di Bursa Seni, guys. Nah, di sini biasanya tempat kalian itu berkarya. Nah, biasanya karya-karya di tembok, bisa mural, bisa street art, kayak gitu deh pokoknya.
Selamat datang di program studi pendidikan seni rupa UNJ. Saya Indro Budi Suroso. Nanti kalian akan ketemu saya di mata kuliah teori yang terkait dengan seni, antara lain teori seni, tinjauan seni, sosiologi seni, dan penelitian seni. Semoga kalian sukses dan lancar kuliah di program studi seni rupa UNJ. Halo, selamat pagi para mahasiswa baru Prodi Seni Rupa. Saya Jata di Prodi Seni Rupa. Kalian nanti akan bertemu saya pada mata kuliah praktek dan mata kuliah teori. Mata kuliah praktek antara lain adalah kriya keramik. Kemudian untuk mata kuliah teori, saya akan mengajar estetika, kemudian sejarah seni rupa timur, teori seni, kemudian penelitian pendidikan seni rupa, dan komunikasi antar budaya, yang kemudian nantinya kalian akan juga mendapatkan bimbingan pada perkuliahan penelitian pendidikan seni rupa. Sampai jumpa di kampus UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Prodi Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Dikenalkan, nama saya Ataswarin Topo, dosen jurusan Prodi Seni Rupa. Pada saat ini mengajar mata kuliah pengantar bagi seni rupa atau landasan ilmu pendidikan, kemudian metodologi penelitian, seminar atau pengantar dan metodologi kajian seni rupa, kemudian pembelajaran terpadu, seminar atau perencanaan penelitian pendidikan seni rupa, bahan dan proses, kemudian badan hias, dan PKM atau praktek keterampilan mengajar. Sampai ketemu di mata kuliah dan gambar teknik berupa satu lagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Halo generasi milenial, selamat datang di kampus 10 terbesar UNJ, masuk seleksi SNMPTN dan SBMPTN untuk tahun ini. Nama saya Endra Surendra, mengajar rumpun mata kuliah desain. Kunci utama kuliah Anda belajar di sini aktif bersosialisasi dengan komunitas. Jangan terpaku kepada kuliah saja. Selamat berkreasi. Halo, selamat pagi. Nama Ibu Zaitun Yusuf Abu Bakar Al-Khrid. Nah, tapi panjang ya. Jadi nanti kalian mungkin lebih dikenal atau lebih mudah dipanggil Ibu Eza. Ibu ngajar mata kuliah nirmana, ngajar mata kuliah desain komunikasi visual, ngajar mata kuliah aplikasi komputer, studio desain, media pembelajaran, desain tekstil. Lumayan banyak sih. Nanti kita ketemu ya di kelas mata kuliah tersebut. Satu lagi, Ibu mengucapkan selamat buat kalian karena sudah diterima di Universitas Negeri Jakarta. Sampai ketemu nanti. Selamat pagi mahasiswa. Saya nama Panji Kurnia, sebagai dosen seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni. Dalam ini saya mengajar di bidang seni lukis, desain produk, sketsa, gambar teknik, dan gambar model. Untuk itu saya berucap terima kasih atas kehadiran mahasiswa untuk dapat mengikuti mata kuliah seni rupa. 안녕하세요. I'm Jong Mok John. You can call me Ibu John.
I'm from Korea. Welcome to Pendidikan Seni Rupa UNJ. In campus, you will meet me in many classes that I teach, such as art criticism, Western art history, art theory, and you will also meet me in several practice classes, such as sculpture, fine art studio, and also professional internship 2, which is arts management. I'm very excited to see you in this new semester and looking forward to seeing you soon. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya dosen seni rupa. Nama saya Ririn Despriliani. Saya biasa mengampu mata kuliah pengantar pendidikan seni rupa, psikologi seni, komunikasi visual, dan pembelajaran terpadu. Sampai berjumpa di mata kuliah semester 113 ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seni Rupa UNJ. Nama saya Ibu Muji, atau lengkapnya Ibu Mujiati. Saya biasa mengajar mata kuliah pembelajaran, di antaranya P4SR, kurikulum dan model pembelajaran, media pembelajaran, dan mata kuliah kerja tekstil dan desain tekstil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya dosen seni rupa. Nama saya MC Wara Chandrasari. Cukup panjang nama saya. Panggil cukup aja saya Sari. Saya mengajar sketsa, tipografi, ilustrasi, gambar bentuk, dan saya juga selaku koordinator PKM. Semoga kita bisa bertemu dan selalu sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Rahman, biasa dipanggil dengan Pak Rizky atau Pak Zeki. Kompetensi saya di bidang desain komunikasi visual. Saya akan mengajar mata kuliah komunikasi visual, kemudian ilustrasi, fotografi, videografi, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Oke, selamat kepada kalian yang telah bergabung di program pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta. Tunggu saya di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprina Marwanti, biasa dipanggil Bu Nana. Saya mengajar beberapa mata kuliah, antara lain kriya tekstil, kewirausahaan, wawasan industri kreatif, dan metodologi penelitian. Selain mengajar di UNJ, saya juga bekerja di museum, dan juga saya menjadi konsultan di beberapa lembaga budaya internasional dan kementerian. Oke, sampai jumpa di kelas ya. Hai, saya Kohadi Praitno, saya dosen seni rupa di UNJ. Kalian akan bertemu saya di mata kuliah praktek, multimedia, fotografi, videografi, dan mata kuliah yang lainnya. Selamat ya, sudah bergabung dengan keluarga besar seni rupa UNJ. Sampai bertemu. Melukis tanah yang masih basah dengan ranting menjadi sentuhan awal Sarnadi Adam dengan dunia lukis. Pria asli Jakarta ini merupakan penggagas seni lukisan budaya Betawi. Saat lulus SMP, untuk mewujudkan impiannya, Sarnadi muda melanjutkan pendidikan ke Sekolah Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Setelah lulus, Bang Nadi, begitu panggilan akrabnya, kembali ke Jakarta dan mulai menekuni seni melukis dengan mengangkat tema seni budaya Betawi. Nama saya Andi Lala atau dipanggil Pak Andi. Saya kerja di jurusan seni rupa sebagai honorer atau staf seni rupa. Saya sebagai pramu bakti di sini atau membantu anak-anak di sini, anak-anak seni rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Mahdi. Saya di seni rupa sebagai staf administrasi. Jadi ke teman-teman mahasiswa yang berhubungan dengan administrasi surat pengumuman bisa hubungi saya. Ruangan saya di lantai 2. Jadi ketika kamu masuk
dosen tepat di situ. Saya standby punya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian mahasiswa baru program studi pendidikan seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Kalian telah berhasil lolos dari seleksi penerimaan calon mahasiswa baru, sehingga telah berhasil menjadi Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta. Saya selaku koordinator program studi pendidikan seni rupa akan menyampaikan sekilas tentang program studi ini. Program studi seni rupa lahir tahun 1964, sudah lama, 56 tahun yang lalu. Jadi sudah meluluskan cukup banyak, ya, lulusan lebih dari 200. Masa sekarang program studi ini memiliki 14 dosen. 9 dosen lulusan S2, sisanya S3 dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pendidikan seni rupa. Ada yang ahli di bidang pendidikan seni rupa, ada yang ahli di bidang desain, kriya, dan seni rupa murni. Jadi formasi dosen sudah cukup merepresentasikan kebutuhan bidang ilmu dari sebuah program studi pendidikan seni rupa. Program studi ini menempati gedung F, satu gedung namanya disebutnya gedung F. Namun gedung F ini dikhususkan untuk ruang praktek dan ruang dosen serta ruang kerja dari administrasi program studi. Untuk kuliah teori nanti ditempatkan di ruang-ruang di gedung-gedung yang ada di kampus AUNJ ini, yang semuanya merupakan gedung baru. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Selamat memulai berjuang. Kami para dosen akan berusaha membimbing kalian, mengantarkan kalian menuju ke pendidikan jenjang sarjana. Pada kesempatan ini, selaku koordinator program studi pendidikan seni rupa, saya akan menyampaikan secara umum apa yang akan dipelajari di program studi pendidikan seni rupa ini, lalu apa yang akan dihasilkan nanti setelah lulus. Program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta memiliki kewajiban untuk meluluskan mahasiswa dengan profil pertama adalah sebagai pendidik seni rupa, yang kedua sebagai praktisi seni rupa. Jadi lulus dari program studi ini, kalian bisa jadi pendidik seni rupa dan atau menjadi praktisi seni rupa. Nah, apa yang akan dipelajari nanti agar bisa mencapai kedua profesi itu? Nah, untuk angkatan 2020 ini ada dua pilihan kurikulum. Yang pertama, kita sebut saja kurikulum reguler. Yang kedua,
kurikulum yang digagas oleh Menteri Pendidikan yang sekarang, yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Singkatannya MBKM. Nah, saya akan jelaskan dulu kurikulum regulernya. Masa studi untuk sarjana diprogramkan selama 8 semester atau 4 tahun. Ya. Dan harus mengumpulkan kredit kuliah. Setiap mata kuliah itu ada bobot kreditnya. Jumlah bobot kreditnya untuk bisa mencapai gelar sarjana itu minimal 144 kredit atau SKS yang kalian harus tempuh selama 8 semester itu. Nah, di semester-semester awal itu kalian akan mendapatkan mata kuliah yang bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama kita sebut aja mata kuliah umum. Mata kuliah umum ini berlaku secara nasional, jadi di seluruh perguruan tinggi mata kuliahnya sama. Antara lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, lalu ada ilmu sosial dasar atau ilmu budaya dasar. Ya, itu mata kuliah nasional yang harus ditempuh. Kemudian ada kelompok mata kuliah pendidikan. Ada kelompok mata kuliah pendidikan, itu kelompok sehingga ada sejumlah mata kuliah. Nah, berikutnya kelompok mata kuliah program studi, itu yang berisi mata kuliah khas program studi pendidikan seni rupa. Nah, ketiga kelompok mata kuliah itu yang pertama mata kuliah nasional dan mata kuliah pendidikan itu wajib diambil, harus diambil. Nah, kapan diambilnya SKS-nya itu nanti ditentukan berdasarkan jadwal yang diterbitkan setiap awal semester. Ya. Kemudian mata kuliah yang program studi itu ada yang wajib diambil, ada juga yang pilihan. Kalian akan memilih berdasarkan minat masing-masing. Nah, pengertian minat ini dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, minatnya terhadap persoalan-persoalan pendidikan seni rupa maupun seni rupa, tetapi yang hanya akan kalian teliti saja, diteliti, diriset. Kemudian, kelompok yang kedua, itu minat kalian terhadap praktek berseni rupa sambil melakukan riset. Jadi meriset praktek seni rupa. Nah, di dalam riset praktek seni rupa dibagi lagi menjadi 3. Ada yang jalur seni rupa murni. Seni rupa murni itu kalian bisa melukis, bisa membuat karya patung, bisa instalasi dan sejenisnya. Kemudian desain itu macam-macam lagi nanti cabangnya ya, kalian bisa tahu setelah mulai kuliah. Berikutnya yang kriya. Nah, itu kalian nanti akan memilih itu setelah masuk semester ke-5 dan seterusnya. Kemudian khusus untuk yang jalur kelompok praktek berseni rupa, nanti kalian harus melakukan yang disebut dengan magang. Magang itu kalian harus pergi belajar pengalaman berkesenian kepada praktisi seni rupa di luar kampus. Ya, itu untuk menimba pengalaman di luar kampus selama 8 pertemuan dalam 1 semester yang sama. Setelah itu nanti di penghujung kuliah kalian harus membuat penelitian. Kalau yang mengambil jalur penelitian saja, kalian memilih satu masalah penelitian kemudian melakukan risetnya. Hasilnya disebut skripsi. Lebih tepatnya skripsi pengkajian. Nah,
jalur satunya lagi, kalian membuat skripsi juga, tetapi harus melalui praktek seni rupa. Jadi kalian berkarya seni rupa, melakukan penelitian dalam proses prakteknya, kemudian menulisnya menjadi sebuah skripsi. Jadi hasil akhirnya sama-sama skripsi. Nah, semua jalur itu harus ditempuh selama paling cepat 8 semester atau sejumlah minimal 144 SKS. Ya, itu garis besar dari kurikulum reguler. Nah, sementara itu kalian diberi pilihan, diberi hak untuk memilih yang disebut dengan mata kuliah Merdeka Belajar tadi. Secara umum, kandungan mata kuliahnya sama. Nah, di mana bedanya? Bedanya adalah di semester ke-5, 6, dan 7. Di semester ke-5, itu mahasiswa wajib untuk melakukan magang di sekolahan selama 1 semester penuh. Dan di dalam magang itu terdapat sejumlah mata kuliah yang terkumpul di situ yang jumlahnya tidak boleh kurang dari 20 SKS. Jadi di semester 5 itu kalian sudah melakukan praktek kerja di sekolah. Kemudian di semester ke-6 itu mahasiswa wajib menempuh mata kuliah yang adanya di luar program studi seni rupa. Di program studi di luar program studi seni rupa, jadi boleh di program studi yang ada di dalam Fakultas Bahasa dan Seni atau program studi di luar Fakultas Bahasa dan Seni di fakultas lain, tetapi harus di dalam kampus UNJ, tidak boleh dari kampus di luar UNJ. Itu harus jumlahnya harus 20 SKS dalam 1 semester itu. Jadi kuliah di luar prodi tetapi di dalam kampus 20 SKS. Itu semester ke-6, itu wajib juga model begitu. Nah, kemudian semester ke-7 itu kalian harus melakukan yang disebut praktek kerja industri. Jadi kalian magang selama 1 semester kepada dunia kerja di luar kampus, bisa kepada seniman kalau memang kalian memilih jalur seni rupa murni, bisa ke desainer, bisa ke pengrajin, ya. Harus selama 1 semester penuh yang bobot SKS-nya 20. Nah, setelah itu di semester ke-8 yaitu semester terakhir kalian menulis skripsi. Sama. Jadi hasil akhirnya skripsi juga. Nah, itu 2 model kurikulum yang bisa kalian pilih di mulai tahun ajaran 2020 ini. Nantinya untuk pemilihan mata kuliahnya kalian akan dibantu oleh dosen yang disebut dengan dosen penasehat akademik. Dosen penasehat akademik itu seperti wali kelas kalau di sekolahan, akan mendampingi setiap mahasiswa selama masa kuliah di sini. Jadi hal-hal yang bersifatnya akademik silakan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya akan ditentukan dan tidak berganti dari mulai semester 1 sampai selesai. Nah, saya sarankan harus intensif berkonsultasi kepada dosen penasihat akademik ini agar tidak keliru dalam mengambil mata kuliah. Kalau keliru mengambil mata kuliah, nanti konsekuensinya bisa masa kuliahnya bisa makin lama. Misalnya kalian mengambil mata kuliah yang sebetulnya tidak wajib, sementara yang wajib malah kalian nggak ambil, padahal tetap harus diambil yang wajib. Nah, akhirnya kan harus nambah semester lagi untuk ngambil mata kuliah yang wajib itu, ya. Jadi kalian harus betul-betul intensif berkonsultasi dengan penasihat akademik untuk merencanakan perkuliahan dari semester ke semester. Ya, itu secara umum yang bisa saya sampaikan.
mengenai kurikulum. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Eza. Ibu adalah dosen di program studi pendidikan seni rupa UNJ. Sebelumnya ibu mengucapkan selamat untuk kalian karena kalian sudah berhasil masuk menjadi mahasiswa di UNJ. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, kalian adalah orang-orang yang terpilih dari sekian ribu pendaftar yang ingin masuk UNJ. Jadi kalian jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga kalian nantinya akan belajar dengan giat selama menjadi mahasiswa di UNJ. Oke, pada materi kali ini Ibu akan mencoba menyampaikan garis besar mengenai peraturan akademik Universitas Negeri Jakarta yang dikeluarkan oleh Rektor. Semoga kalian yang menonton video ini sudah pegang filenya ya. Jadi kalian harus minta kakak-kakaknya kalau memang ada yang belum menerima ya. Jadi kalau ada yang belum terima segera minta, karena ini harus kalian simpan dengan baik selama kalian menjadi mahasiswa UNJ, jangan sampai hilang filenya ya. Oke, langsung kita masuk ke dalam materi. Dalam peraturan akademik tersebut apa saja sih yang kalian akan terima? Kalian akan mengetahui peraturan apa saja, apa yang harus kalian pahami selama menjadi mahasiswa di UNJ. Adapun isi peraturan tersebut adalah yang pertama tujuan pendidikan. Ada pengetahuan umum terlebih dahulu tentang UNJ, lalu masuk ke dalam tujuan pendidikan, lalu penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru di UNJ ini ada tiga kategori, ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Lalu mahasiswa pindahan, mahasiswa pindahan ini ada yang di dalam lingkungan UNJ, ada juga yang dari luar lingkungan UNJ. Nanti kalian akan mempelajari seperti apa sih kalau pengen melakukan pindah lintas prodi atau lintas fakultas, itu seperti apa, ada aturannya. Lalu kalender akademik adalah acuan waktu yang memang kita pakai selama 1 tahun. Jadi kapan kalian harus registrasi, kapan kalian harus ngisi KRS, kapan perkuliahan dimulai, kapan wisuda. Nah, itu semua dituangkan ke dalam kalender akademik. Lalu registrasi akademik, registrasi juga sama, di situ adalah penjelasan apa sih registrasi akademik, lalu kapan sih kalian harus registrasi akademik, dan di situ ada ya. Lalu hak dan kewajiban serta etika mahasiswa. Apa saja yang menjadi hak kalian selama menjadi mahasiswa di UNJ, lalu apa saja kewajiban kalian dan etika yang seperti apa yang harus kalian jalankan selama menjadi mahasiswa di UNJ. Jadi nanti detailnya akan kalian lihat di dalam peraturan rektor tersebut. Lalu status mahasiswa aktif dan mahasiswa cuti serta mahasiswa mangkir, itu juga tertuang dalam peraturan rektor tersebut. Lalu apa itu KHS? KRS adalah kartu rencana studi. Jadi kalian sebelum mulai perkuliahan kalian akan diminta mengisi KRS, mengisi kontrak pelajaran. Kalau di sekolah dulu namanya kalian mau ngambil mata pelajaran apa sih semester ini gitu ya. Lalu pelaksanaan perkuliahan, jenis perkuliahan tuh seperti apa, lalu kehadiran perkuliahan, kalian harus hadir maksimal berapa persen, lalu evaluasi perkuliahan, sistem penilaian, dan indeks prestasi, serta KHS. KHS adalah kartu hasil studi. Lalu penyelesaian studi selama 4 tahun kalian harus menyelesaikan studi, waktunya seperti apa, itu sudah dituangkan juga. Lalu karya ilmiah adalah karya ilmiah, kalian harus menyelesaikan skripsi, lalu apa saja yang harus kalian kerjakan untuk menyelesaikan studi itu juga tertuang. Lalu di situ juga terdapat tentang yudisium itu apa, lalu wisuda seperti apa, lalu ijazah, transkrip nilai, itu semua tertuang dalam peraturan rektor. Ditambah juga ada surat keterangan pendampingan ijazah, lalu pelanggaran dan sanksi akademik yang kalian akan terima apabila kalian melakukan kesalahan atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh UNJ. Jadi dalam peraturan rektor tentang peraturan akademik itu kalian sangat detail, adalah menjadi pedoman selama kalian menjadi mahasiswa di UNJ. Makanya nanti kalian harus pelajari dengan baik. Kalau nanti ada yang kalian memang tidak ngerti, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu. Semoga kalian semua bisa mengerti dan bisa paham, dan selamat sekali lagi untuk kalian semua. Semoga PPKMB ini berjalan dengan lancar. Jadi kalian sudah jadi mahasiswa, jadi kalian nggak usah
nggak usah lagi takut tidak diterima karena memang kalian sudah menjadi mahasiswa di UNJ ya. Oke, kalau gitu sekian materi dari Ibu. Selanjutnya kalian bisa mempelajari langsung dalam peraturan tersebut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Selvia Noviani dari Prodi Pendidikan Seni Rupa 2017. Menjadi perwakilan Mawapres Seni Rupa 2020 merupakan salah satu pengalaman berharga bagi saya. Tidak hanya belajar untuk mengembangkan potensi akademik, tetapi dalam ajang Mawapres ini saya belajar arti dari percaya diri, menjalin relasi, dan juga saling peduli terhadap delegasi lainnya antar prodi. Pesan saya untuk Maba 2020-2021 adalah tetap semangat dan tulis dan raihlah mimpimu setinggi mungkin, yakin bahwa Sang Maha Kuasa akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sabar dan percaya adalah kunci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.